Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan dan saya Nama saya Muhammad Lutfi. Kami dari Prodi Sistem Informasi. di sini mau membahas perancangan sistem informasi zakat pada Baitul Mal XYZ berbasis web buat tugas UAS. Ya, kita masuk yang pertama. Jadi pertama itu ada latar belakang. Latar belakang ini pengolahan zakat merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada Baitul Mal XYZ ini, proses pengolahan zakat masih dilakukan secara manual, masih menggunakan pencatatan pada Word dan Excel, sehingga kurang efektif dan beresiko kehilangan data. Yang kedua, identifikasi dan rumusan masalah. Jadi setelah kita mengidentifikasi latar belakang tersebut, kita mendapatkan satu atau dua masalah. Yang pertama, pengolahan data muzaki dan mustahik belum terintegrasi. Yang kedua, proses pencatatan transaksi masih manual. Yang ketiga, penyajian laporan membutuhkan waktu yang lama. Jadi rumusan masalahnya bagaimana merancang sistem informasi zakat berbasis web yang efektif dan terintegrasi. Yang kita lanjut analisis kebutuhan. Yang pertama, kita membutuhkan software. Software itu minimal Windows 10, kita menggunakan MySQL, kita menggunakan Visual Code, XAMPP, Chrome, PHP, dan CSS. Yang kedua ada hardware-nya. Hardware yang kita butuhkan laptop atau PC, dan tentu jaringan internet. Yang ketiga brandware. Brandware ini kita membutuhkan Amil dan Muzaki. Yang pertama ada gambar use case diagram. Di sini kita mempunyai dua aktor. Yang pertama Amil. Jadi Amil itu mempunyai login, kelola data Muzaki, kelola data mustahik, transaksi, laporan, dan terakhir logout. Sedangkan si Muzaki mempunyai register, login, pembayaran, dan yang terakhir logout. Kita masuk ke activity diagram keseluruhan. Jadi yang pertama nih Amil dan Muzaki sama-sama mempunyai start yang sama. Mereka masuk ke web. Akhirnya sistem menampilkan tampilan login. Terus mereka kalau si Amil tinggal input user dan password. Kalau Muzaki dia kalau belum punya akun harus registrasi dulu. Terus kalau udah punya akun langsung input user dan password. Nah, ntar setelah Amil dan Muzaki input user dan password, sistem memvalidasi ini nih password sama username benar atau enggak. Nah, kalau mereka benar, si Amil punya tampilan Amil sendiri, sedangkan Muzaki punya tampilan Muzaki sendiri. Terus kita setelah itu Muzaki membayar zakat. Sistem menerima zakat, kemudian sistem mengelola sistem menerima zakat, terus mengasih ke tampilan Amil. Amil mengelola zakat, Amil membuat laporan. Nah, sistem mengirim laporan tersebut ke Muzaki dan Muzaki menerima laporan. Setelah itu mereka berdua sama-sama selesai logout. And terus yang kedua ini ada activity diagram per aktor. Yang pertama Amil masuk website, terus sistem menampilkan tampilan login, terus ambil input user dan password, sistem memvalidasi lagi, terus sistem mengasih tampilan Amil, terus sistem menerima zakat dari si Muzaki dan si Amil mengelola zakat tersebut. Kemudian Amil membuat laporan tersebut dikirim melalui sistem. Jadi sistem yang mengirim laporan ke Muzaki. Sekarang kita ke activity diagram si aktor Muzaki. Muzaki masuk web lagi, terus sistem menampilkan login, sistem ngasih tahu nih si Muzaki udah punya akun atau belum. Kalau sudah registrasi, berarti dia langsung masukkan input user dan passwordnya. Jika belum, Muzaki harus mendaftar dulu. Jadi setelah mereka misalnya udah daftar,
udah punya akun nih, langsung aja masukkan paspor dan usernya. Ntar si sistem memvalidasi lagi benar atau enggak paspor sama usernya nih. Kalau udah benar, sistem ngasih tampilan. Jadi Muzaki itu mendapatkan tampilan Muzaki, kemudian Muzaki membayar zakat, sistem menerima. Nah, dari sini menerima, sistem ntar mengasih ke si Amil tersebut. Nah, setelah itu ntar sistem kan udah dapat laporan dari si Amil. Nah, sistem mengirim laporan tersebut ke Muzaki. Jadi Muzaki menerima laporan dari sistem, kemudian logout. Mungkin dilanjutkan teman saya. Boleh. Nah, ini ada sequence diagram. Sequence diagram Amil. Pertama, Amil masuk website, akan muncul tampilan login. Lalu Amil memasukkan password dan username. Di tampilan Amil langsung muncul. Lalu kembali invalid atau tidak validnya. Lalu dari sistem dari si Amil menerima kayak pembayaran zakat dari si Muzaki, dikirim dari sistem menuju Amil. Lalu si Amil mengelola zakat ke sistem dan Amil membuat laporan ke sistem untuk di Muzakinya. Lalu sini kita masuk ke sequence diagram Muzaki. Nah, Muzaki pertama tuh masuk website, lalu masuk ke tampilan login, terus masukkan password dan username di tampilan Muzaki, invalid atau tidak validnya. Lalu Muzaki pilih jenis zakat, dikirim ke sistem. Lalu Muzaki milih nih pembayaran apa, pembayaran tersebut dikirim ke sistem. Lalu si sistem mengirim laporan kembali kepada Muzaki. Nah, jadi di kelas diagram ini si user itu bukan bisa sih, kayak si user menggunakan variabel ID yang tipe datanya itu integer, terus ada nama, tipe datanya string, username, tipe datanya string, password, tipe datanya string, email, tipe datanya string. Nah, si user ini bisa melakukan login dan logout. Nah, si user ini mencakup Mustahik, Amil, dan Muzaki. Mustahik ada yang pertama itu kebutuhan, terus tipe datanya string. Lalu ada status, tipe datanya string. Kemudian di Amil, Amil itu memiliki variabel pegawai ID, tipe datanya string. Nah, si Amil ini bisa mengakses mengelola data Muzaki, lalu bisa mengelola data Mustahik, lalu bisa membuat proses transaksi dan membuat laporan. Lalu ke Muzaki ini ada alamat, tipe datanya string, nomor telepon, tipe datanya string. Nah, si Muzaki ini bisa melakukan register dan melakukan pembayaran. Nah, dari tiga ini mencakup ke user yang bisa login dan logout. Lalu user ini bisa melakukan transaksi, yang dimana transaksi itu ada ID transaksi, tipe datanya integer, tanggal, tipe datanya date, karena date itu buat tanggal, terus jumlah, tipe datanya double, terus jenis, tipe datanya string. Nah, si transaksi ini bisa menyimpan transaksi, lalu bisa menghitung total. Terus transaksi ini bisa menerima, mencatat, dan melakukan. Terus yang di atas ini laporan. Nah, laporan ini menggunakan data transaksi. Jadi kalau membuat laporan menggunakan data transaksi ini. Jadi ketika sudah transaksi lalu menjadi laporan. Laporan itu ada ID laporan, tipe datanya integer, tanggal dibuatnya, tipe datanya date, dan laporan ini bisa generate laporan transaksi. Oke, untuk
tampilan diagramnya jadi seperti itu. Nah, kalau untuk database mungkin teman saya bisa menjelaskan. Ya, jadi kita lanjut kepada tampilan database atau struktur database. Yang pertama, kita mempunyai kita punya database yang namanya itu zakat XYZ, yang dimana ada 3 tabel. Yang pertama tabel Muzaki, tabel transaksi, dan tabel user. Coba kita buka tabel Muzaki, kita lihat strukturnya apa aja sih itu isinya. Oke, jadi yang pertama itu di tabel Muzaki ini, yang pertama ada ID Muzaki. ID Muzaki ini tipenya itu integer dan kita ngasih batasnya itu 11, di mana ID Muzaki ini menjadi primary key-nya. Yang kedua ada nama. Nama ini kita tipenya pakai varchar. Batasnya kita batasin 100 karena siapa tahu ada orang yang namanya itu benar-benar panjang. Terus yang ketiga alamat. Kita pakai tipenya teks. Kenapa teks? Karena alamat itu udah pasti panjang. Jadi kalau kita pakai varchar ditakutkan ternyata apa batasnya itu kurang gitu untuk alamatnya, makanya kita pakai teks karena lebih efisien dia. Terus yang keempat ada nomor telepon sini kita pakai varchar. Kita pakai varchar siapa tahu ada orang yang sandwich dia dari negara luar, jadi plus berapa kan, kalau kita pakai integer nggak bisa plus dia, makanya sini kita pakai varchar. Yang kelima ada email. Email ini kita pakai varchar dan batasnya 100 juga, sama siapa tahu email buatnya panjang-panjang nih, gak udah banyak orang yang buat email. Kita lanjut ke tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada struktur. Yang pertama ID transaksi. ID transaksi ini tipenya integer dengan batasannya 11. ID transaksi ini kita jadikan sebagai primary key. Yang kedua, di sini ada ID Muzaki, integer, batasnya 11, di mana ID Muzaki ini kita jadikan foreign key atau kunci cadangannya. Yang ketiga itu ada tanggal transaksi. Tipenya kita pakai date karena date ini emang untuk tanggal ya. Terus yang keempat ada jumlah. Jumlah ini kita pakai desimal. Dikarenakan zakat kan ada yang desimal-desimal pastinya. Yang kelima jenis. Jenis ini kita pakai tipenya enum. Jadi kita kasih pilihan nih, enum tuh kasih pilihan. Kita ada pilihan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Terus yang keenam ada metode pembayaran. Kita metode pembayaran pakai enum juga, mau gateway atau manual. Terus yang ketujuh ada status. Status tipenya enum juga, menunggu, sukses atau gagal. Terus yang kedelapan keterangan, kita pakai teks. Jadi keterangan tuh siapa tahu kita bakal panjang banget nih ngasih keterangannya. Lanjut kita ke database si user. Sekarang kita masuk ke struktur user. Yang pertama itu ada ID user, tipenya integer yang kita batasi 11. ID user ini kita jadikan sebagai primary key atau kunci utamanya. Yang kedua ada username, dia tipenya varchar yang kita batasi 50. Username ini kita jadikan sebagai foreign key atau kunci cadangan. Yang ketiga ada password, tipenya password ini varchar yang batasnya 20. Terus yang keempat ada nama tipenya varchar dan batasnya ada 100. Mungkin ada nama yang panjang kan. Terus yang kelima ada role, tipenya itu enum yang terdiri dari Amil dan Muzaki. Nah, di sini kita masuk ke tampilan UI loginnya dari si Amil dulu. Kita masukin yang 01. Kita masukin passwordnya. Kita masuk. Nah, di sini muncul tampilan selamat datang. Lalu di sini sudah ada total Muzaki itu 1 orang, total transaksi berhasil 1 transaksi, dan total dana terkumpul 500.000 rupiah. Kita masuk ke data Muzaki. Di sini data Muzaki tampilannya. Terus kita bisa tambah Muzaki untuk misalnya offline. Nah, siapa ya? QWERTY deh, QWERTY. Nah, alamatnya bebas. Semuanya dia udah. Nomor teleponnya 0909.
bebas Gmail. Kita simpan, lalu muncul tampilan datanya seperti ini. Sebuah transaksi baru itu jumlah kita kecil udah jelas 10.000. Boleh nggak sih dekat kita 10.000? Kurang tahu juga sih. Infak aja kita ganti metodenya infak berarti. Nah, kita manual apa gitu ini? manual aja. Manual ya. Nah, terus ini bisa kayak statusnya menunggu sukses apa gagal nih, biar gak kelamaan sukses aja lah. Langsung, nah statusnya sukses. Terus muncul, nah iya muncul di sini harusnya kan tadi kita di data Muzaki. Sekarang karena sukses muncul langsung sini. Jadi otomatis kalau tadi buat transaksi langsung muncul ke halaman data transaksi. Nah, tambah transaksi juga sama tampilannya kayak tadi, pilih Muzaki. Atau cara alternatif nih, kita tambah Muzaki lagi, misal QWERTY 2 deh, QWERTY 2 ya bebas deh, 0808 emailnya BBS. Kita simpan. Nah ini kan baru ada Muzakinya doang nih, sedangkan di data transaksinya belum ada. Nah bisa juga tambah transaksinya di sini, kita pilih nih, misalnya tadi kan QWERTY 2 belum. Nah berapa deh, misalnya 20.000 infak. Sedekah aja deh, bagi pengen sedekah kan dia kan ceritanya. Sukses sudah kelamaan, simpan. Ini sebenarnya cara lebih lamanya aja sih, cuma kalau cara lebih cepat langsung sini buat transaksi. Ini sebenarnya buat kayak muncul data-datanya aja dari mereka semua ini. Habis itu udah kembali ke dashboard awal. Jadi ada 3 orang transaksi dengan total dana terkumpul segini. Dari kita ke atas. Nah, pas sudah masuk, kita masuk ke tampilan pembayaran zakat online, yang dimana pembayaran zakat ini dari jarak jauh, misalnya Bulak dah, pasar bulak Sebulak, gmail.com. Yahoo kali, Yahoo siapa? Nah, ini 0897 lah, itu aja. Misalnya siapa tuh 1 M dia mau kan, orang kaya ya, orang kaya ceritanya si Bulak ini. Keluarga. Orang kaya. Zakat mah kan dia harta tuh. Transfer Pakai bank ya, bayar sekarang. Langsung muncul tampilan terima kasih semoga berkah. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita mau ngeliat nih datanya masuk apa enggak. Kita ke login admin lagi dari awal, kita masuk sebagai amil, lalu kita cek dan dananya terkumpul masuk. Kita lihat data transaksi, ya ada orang kaya tersebut muncul bulak di sini. Data Muzaki juga otomatis muncul dan data transaksi sukses. Gitu. Ya mungkin segini aja dari kami berdua, karena kita udah selesai, kita scan logout aja. Nah mungkin UI-nya segitu dulu dari kita. Cukup lah ya. Cukup, seenggaknya ya kurang lebihnya mohon maaf lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.